Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang ya kita semua hadapi lah ya. Masalah. Entah itu kecil di rumah, atau gedean dikit di kantor, bahkan isu global. Tapi gimana kalau ada cara biar kita jadi lebih cerdas gitu dalam nyelesainnya? Bukan cuma sekedar, oke, cari solusi, beres, tapi benar-benar ngubah cara kita mikir soal masalah itu sendiri. Nah, iya tuh. Pas banget. Sumber kita kali ini buku judulnya Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers. Penulisnya Dietmar Sternat. Yang bikin buku ini beda, dia nggak langsung ngasih daftar teknik gitu aja. Sternat malah nekenin banget fondasinya dulu, yaitu ngebangun pola pikir atau mindset yang pas. Katanya sih, ini nih yang jadi pembeda utama antara pemecah masalah biasa sama yang, ya, cerdas itu. Katan yang terstruktur gitu. Sternat bilang, potensinya ada di semua orang loh. Nah, di pembahasan kita ini, kita bakal gali beberapa ide kunci nih, sama contoh-contoh dari Solve It. Semoga aja bisa ngasih perspektif baru buat Anda, atau mungkin, ya, alat praktis juga. Siap ya, kita bongkar bareng-bareng? Siap, mari kita mulai dari dasarnya banget, pola pikir. Stirnat tuh sangat menyoroti pentingnya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Growth mindset. Itu konsepnya Carol Dweck kan ya? Yang bedain antara percaya kemampuan bisa dikembangin, sama yang percaya kemampuan itu ya udah dari lahir aja gitu. Fix mindset. Gimana Stirnat ngaitin ini spesifik ke pemecahan masalah? Jadi, Sternat nunjukin gimana growth mindset ini langsung ngaruh ke cara kita ngerespon kesulitan. Kan inti masalah itu kesulitan ya. Contoh paling sering disebut tuh Michael Jordan. Waktu remaja, dia gagal masuk tim basket utama sekolahnya. Kalau pakai fixed mindset mungkin reaksinya, emang nggak bakat nih. Atau nyalahin pelatihnya kan. Tapi Jordan dengan apa yang kita sebut growth mindset ini, dia lihatnya sebagai tantangan. Bukan nyerah, dia malah latihan lebih keras lagi di tim junior. Penolakan itu jadi bensin, bukan tembok. Itu contoh klasik sih, tapi gimana kita tahu ini bukan cuma cerita motivasi aja? Ada bukti nggak sih kalau mindset ini beneran bisa ngubah hasil gitu pas kita hadapi masalah yang ya rumit di dunia nyata? Ada. Sternat ngutip banyak riset kok, termasuk karyanya Dweck sendiri. Riset-riset ini nunjukin korelasi kuat antara growth mindset sama kemampuan ngatasin tantangan, baik akademis maupun profesional. Orang yang pola pikirnya bertumbuh tuh cenderung melihat gagal bukan sebagai cerminan dirinya, tapi lebih kayak, informasi gitu. Mereka lebih mungkin nanya, oke, apa nih yang bisa dipelajari dari sini? Dibanding, salah gue apa ya? Kata kunci penting yang Sternat tekankan, ngadopsi dari Dweck juga, itu kekuatan kata belum. Bilang saya belum bisa nyelesain ini tuh kan buka pintu buat belajar ya. Sementara kalau bilang saya nggak bisa nyelesain ini, ya udah, nutup pintu. Jadi ingat contoh lain deh dari buku Ozan Farol soal Elon Musk sama SpaceX. 3 kali roket pertama gagal total. Perusahaan udah di ujung tanduk itu. Itu bukan cuma sulit lagi, itu udah bencana kan hitungannya. Tapi Musk kabarnya nggak ngelihat itu sebagai akhir. Dia malah pakai kegagalan itu, bilang ke timnya kalau ini data berharga buat bikin roket yang lebih bagus. Dia kayak nge-reframe kegagalan jadi portal menuju kemajuan. Gitu kan? Wah, itu growth mindset level dewa ya. Persis. Dan yang penting nih, Sternat nekenin kalau growth mindset ini bukan sifat bawaan, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Langkah praktis pertama yang dia saranin, coba kenali suara fixed mindset di kepala kita. Pikiran kayak, waduh susah banget ini, emang gua nggak jago ginian, atau ntar kalau gagal malu Kenali dulu suara itu. Terus langkah kedua, secara sadar lawan suara itu. Ganti ceritanya, tambahin kata belum. Saya belum ngerti ini, bukan saya bodoh. Ketiga, fokus ke proses sama usahanya, bukan cuma ke hasil atau bakat. Hargai kemajuan kecil-kecil. Bikin tujuan belajar yang spesifik buat ngembangin skill yang dibutuhin. Oke. Jadi intinya, ngelatih otak kita biar lihat tantangan sebagai peluang belajar, bukan ancaman buat ego kita gitu ya. Ini pondasi mentalnya nih. Terus apalagi komponen pola pikir yang penting menurut Sternat? Komponen krusial kedua, itu soal fokusin energi kita ke hal yang benar. Sternat ngacu ke prinsip stoik kuno yang dipopulerin lagi sama Stephen Covey. Konsep lingkaran pengaruh lawan lingkaran kepedulian. Lingkaran pengaruh itu yang bisa kita kontrol atau pengaruhi langsung. Kalau lingkaran kepedulian, semua yang kita pikirin atau khawatirin tapi banyak yang di luar kendali kita. Gitu kan ya? Tepat. Coba deh bayangin jadi Marcus Aurelius, Kaisar Romawi itu.
Dia ngadepin perang, wabah, bencana alam, pengkhianatan, masalah pribadi lagi. Banyak banget. Kalau dia mikirin terus semua hal buruk yang mungkin terjadi atau yang udah terjadi tapi dia nggak bisa apa-apa, ya bisa lumpuh dia sama cemas. Filsafat stoik itu ngajarin buat bedain dengan jelas. Mana yang dalam kendali kita, pikiran, sikap, tindakan kita, mana yang bukan. Kejadian luar, tindakan orang lain, hasil akhir. Nah, Sternat di Solve It itu ngasih kayak tes sederhana gitu ya sebelum kita mutusin buat ngabisin energi ke sebuah masalah. Dia nyaranin kita nanya 2 hal. Pertama, isu ini beneran penting nggak sih buat saya dan tujuan saya? Ini ingetin sama nasihat Marcus Aurelius juga ya, soal ngasih perhatian sesuai nilainya. Kedua, saya punya kendali nggak? Atau setidaknya pengaruh yang lumayan gitu ke isu ini? Mental dan emosi di situ. Ini bukan berarti jadi apatis ya. Kita tetap peduli sama masalah besar kayak perubahan iklim atau ketidakadilan sosial. Itu kan di lingkaran kepedulian. Tapi energi aktif buat nyelesain masalahnya sebaiknya fokus ke area di mana kita bisa bikin perbedaan nyata di lingkaran pengaruh kita itu. Fokus ke input yang bisa kita kontrol, riset kita, tindakan kita, cara komunikasi, sikap kita, daripada pusing mikirin outcome atau hasil akhir yang seringnya dipengaruhi banyak faktor luar. Ini penting banget sih. Sering kan kita frustrasi gara-gara nyoba ngubah hal yang emang di luar jangkauan kita. Jadi pemecah masalah cerdas itu pinter milih medan perangnya ya, tahu di mana harus fokusin energinya. Oke, jadi udah bangun pondasi pola pikir nih, growth mindset sama fokus ke lingkaran pengaruh. Terus gimana soal proses pemecahan masalahnya sendiri? Langkah cerdasnya apa aja kata Sternat? Langkah pertama yang sering banget kelewat, kata Sternat, itu klarifikasi. Memastikan kita tuh nanganin masalah yang benar. Albert Einstein kan pernah bilang, kalau dia punya sejam buat nyelamatin dunia, 55 menitnya bakal dia pakai buat definisiin masalahnya, baru 5 menit buat solusinya. Wah, itu kutipan keren banget. Dan Sternat punya contoh bagus soal ini kan, yang tentang Peter Bregman sama anak-anaknya yang berantem terus tiap pagi itu? Iya, contoh yang relatable banget ya. Si Bregman sama istrinya ini udah nyoba semua solusi standar buat ngatasin anak berantem. Dinasehatin, dikasih hadiah kalau akur, dihukum kalau berantem. Gagal semua. Mereka udah frustrasi banget tuh. Akhirnya, mereka berhenti nyari solusi baru buat masalah pertengkaran anak. Mereka mulai nanya, jangan-jangan ada masalah lain ya yang sebenarnya terjadi di sini? Terus ternyata masalahnya bukan anak berantem, tapi masalah rutinitas pagi gitu. Tepat sekali. Mereka sadar, anak-anak ini capek, kurang tidur, terus mungkin gula darahnya rendah pas pagi. Jadi mereka nge-reframe masalahnya. Dibingkai ulang. Nah, solusi buat masalah pagi hari ini jadi jauh lebih simpel dan efektif. Pastiin anak tidur lebih awal, terus kasih jus jeruk pas bangun. Hasilnya, pertengkaran pagi itu berkurang drastis. Ini kekuatan reframing. Ngelihat situasi dari sudut pandang beda buat nemuin akar masalah yang sebenarnya. Ini penting nih buat ngindarin yang Sternat sebut plunging in bias. Kecenderungan kita buat langsung, lompat nyari solusi sebelum benar-benar paham masalahnya apa. Jadi, gimana Sternat nyaranin kita ngelakuin klarifikasi ini biar sistematis? Ada beberapa langkah kunci di fase klarifikasi ini. Pertama, tulis pernyataan masalahnya. Singkat, jelas. Proses nulis ini maksa kita mikir lebih presisi soalnya. Kedua, perjelas tujuan Anda. Hasil idealnya apa sih? Terus hasil minimal yang cukup baik atau acceptable itu kayak gimana? Ketiga, coba pahami tujuan dan perspektif orang lain yang terlibat. Para stakeholder atau pemangku kepentingan ini. Apa sih maunya mereka? Keempat, nah ini krusial. Secara aktif, coba reframe masalahnya. Tanya ke diri sendiri, ada cara lain nggak ya buat definisiin masalah ini? Atau, kalau dilihat dari sudut pandang si X, masalah utamanya apa ya? Jadi nggak cuma satu definisi masalah dong ya, tapi kita eksplorasi berbagai kemungkinan definisi gitu. Ini kayaknya bikin prosesnya jadi lebih lama di awal ya. Mungkin rasanya gitu. Tapi Sternat bilang ini investasi waktu yang berharga banget. Memastikan kita ngerjain masalah yang benar, itu bakal ngirit banyak waktu, sumber daya, sama frustrasi nantinya. Daripada sibuk nyari solusi buat masalah yang salah, atau cuma masalah di permukaan aja. Oke, masuk akal. Jadi klarifikasi dulu, pahami benar masalahnya, baru deh masuk tahap berikutnya, nyari solusi. Apa nih saran Sternat di sini? Tahap kreasi ya kalau nggak salah? Bener, tahap kreasi. Nah, setelah kita yakin nih sama definisi masalahnya, baru saatnya mikirin solusi sebanyak mungkin. Di sini, Sternat ngedemen kita buat aktifin divergent thinking, pemikiran menyebar. Jadi proses ngeksplorasi berbagai arah dan kemungkinan solusi tanpa disensor atau dihakimi dulu idenya.
Gimana caranya tuh? Apa cukup brainstorming biasa aja? Brainstorming bisa jadi salah satu alatnya. Tapi Sternat ngasih perspektif yang lebih luas lagi. Salah satu teknik paling kuat yang dia angkat itu belajar dari orang lain yang mungkin udah pernah mencahin masalah serupa. Walaupun mungkin bidangnya beda banget sama kita. Kuncinya itu, coba abstraksiin masalah kita. Maksudnya gimana ya mengabstraksi masalah? Bisa kasih contoh nggak? Bisa. Misalnya nih, masalah Anda itu gimana caranya percepat proses serah terima pasien dari ruang operasi ke ICU di RS kita biar resiko komplikasinya turun. Coba diabstraksiin. Ini kan masalah soal gimana melakukan handover atau serah terima yang cepat, akurat, aman dalam situasi tekanan tinggi. Nah, terus tanya, siapa lagi di dunia ini yang jago banget soal handover cepat, akurat, aman di situasi tekanan tinggi? Amatin gimana tim pit stop F1 ngelakuin serah terima tugas yang rumit dalam hitungan detik. Protokolnya jelas banget, komunikasinya efektif. Terus mereka adaptasi prinsip-prinsip itu buat proses serah terima pasien bedah jantung anak. Hasilnya, tingkat kesalahan turun signifikan. Gila, keren banget. Jadi kuncinya keluar dari kotak industri atau bidang kita sendiri ya. Cari analogi di tempat lain. Sternat juga nyebut contoh klasik kayak Johannes Gutenberg yang dapat ide mesin cetak dari lihat mesin pemeras anggur. Atau Henry Ford yang ngambil ide lini perakitan dari rumah jaga. Betul. Pesannya tuh, jangan batasi nyari ide cuma di lingkungan dekat kita aja. Pikirin esensi masalahnya dalam bentuk abstrak. Terus tanya, siapa lagi yang jago ngatasin tantangan abstrak macam ini? Selain itu, Sternat juga ngasih saran modifikasi nih kalau kita pakai sesi brainstorming kelompok. Modifikasi gimana tuh? Biar lebih efektif gitu. Ya, gue mindarin groupthink atau pemikiran kelompok yang seragam, dan biar ide-ide yang lebih beragam bisa muncul, dia saranin urutannya gini. 1. Minta tiap anggota tim mikir dan nulis ide sendiri-sendiri dulu, individual. 2. Diskusikan ide tadi dalam kelompok kecil, misalnya berdua atau bertiga. 3. Kasih waktu inkubasi, jeda waktu gitu, biar orang nggak mikirin masalahnya secara aktif, biarin pikiran bawah sadar kerja. Ini konsep yang dibahas Sternat juga. 4. Nah, baru deh kumpulin semua di kelompok besar buat sharing dan bangun ide bareng. Tapi ada aturan ketat, tunda penilaian. Nggak boleh ada kritik dulu di tahap ini. Fokus ke kuantitas ide sebanyak mungkin. Kualitas nanti disaringnya. Wah, menarik banget pendekatannya. Jadi ada kombinasi mikir sendiri, diskusi kecil, jeda, baru diskusi besar ya. Semua biar maksimal keragaman sama jumlah idenya. Tepat. Ini dirancang buat ngatasin beberapa kelemahan brainstorming yang biasa. Yang mana kadang ide orang yang paling kenceng ngomong atau paling senior malah dominan. Terus banyak ide bagus jadi nggak sempat muncul atau dibahas. Oke. Kayaknya kita udah bahas cukup banyak ya inti dari buku Solve It ini. Mulai dari pentingnya pola pikir growth mindset dan fokus ke lingkaran pengaruh. Iya. Terus langkah proses yang cerdas, klarifikasi yang mendalam, termasuk reframing, sama kreasi solusi lewat divergent thinking dan belajar dari bidang lain. Iya. Itu beberapa pilar utamanya lah yang dibangun Sternat. Tentu bukunya bahas lebih detail lagi ya, alat spesifik, studi kasusnya juga banyak. Tapi ini udah ngasih gambaran kerangka berpikirnya. Intinya sih, jadi pemecah masalah yang cerdas itu bukan sulap. Tapi kombinasi dari sikap mental yang pas, sama pendekatan proses yang disiplin, tapi juga fleksibel. Baiklah, kalau kita coba simpulkan nih, poin-poin kunci buat dibawa pulang sama pendengar kita dari pembahasan ini. Apa aja yang paling penting diingat? Pertama, mindset itu penting banget. Latih growth mindset Anda. Yakin kalau kemampuan bisa dikembangin, lihat tantangan sebagai peluang belajar. Ingat kata belum. Kedua, fokusin energi ke lingkaran pengaruh. Hal-hal yang beneran bisa Anda kontrol atau pengaruhi. Jangan buang energi buat yang di luar kendali. Terus dari sisi prosesnya? Nah, prosesnya, jangan buru-buru ke solusi. Ambil waktu yang cukup buat klarifikasi. Pastiin Anda paham masalah yang sebenarnya, bukan gejalanya aja. Pakai kekuatan reframing buat lihat dari banyak sudut. Tulis masalahnya, jelasin tujuannya, pahami siapa aja yang terlibat. Baru deh, setelah itu masuk ke kreasi. Dorong divergent thinking. Keluarin ide sebanyak mungkin tanpa sensor. Dan yang penting, jangan takut cari inspirasi dari tempat-tempat aneh. Dari bidang lain yang kayaknya nggak nyambung. Ingat tadi, rumah sakit sama tim F1. Iya ya, kisah-kisah dari Michael Jordan, Marcus Aurelius, Peter Bregman, sampai kolaborasi unik itu emang nunjukin banget gimana cara pandang sama pendekatan kita bisa buka solusi yang nggak kepikiran sebelumnya.
Ini bukan cuma soal apa yang kita lakuin, tapi gimana kita ngedeketinnya ya. Benar sekali. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup nih, kita bisa renungin pertanyaan yang sebenarnya tersirat dari argumen Sternat ini. Jangan-jangan masalah terbesar yang sering kita hadapi itu bukan situasi luarnya, tapi cara kita membingkai atau mendefinisikan masalah itu di kepala kita sendiri. Gimana kalau langkah pertama yang paling ampuh dalam pemecahan masalah itu sebenarnya ya mengubah lensa kita pas ngelihat apa yang kita anggap sebagai masalah? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Apa kita terlalu cepat ngasih label masalah ke sesuatu, padahal kalau dibingkai ulang, bisa jadi peluang atau tantangan belajar? Semoga deh pembahasan mendalam dari buku Solve It ini bisa ngasih Anda perspektif baru, alat berpikir yang berguna, sama inspirasi buat jadi pemecah masalah yang lebih cerdas dan efektif. Dimanapun itu. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.